Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Febriati Burdaya dengan NIM G7012321 dari kelas C, program studi S1 Farmasi, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur kimia obat dengan proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Obat yang saya bahas di sini itu adalah obat dimenhidrinat yang digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan atau motion sickness seperti mual, muntah, dan pusing saat berada di kendaraan. Nah, dimenhidrin ini merupakan obat golongan antihistamin H1 generasi pertama, di mana obat ini itu bekerja dengan cara menghambat reseptor histamin H1 pada sistem vestibular di telinga dalam dan juga pada pusat muntah di otak. Dengan mekanisme ini, dimenhidrinat itu dapat mengurangi rangsangan yang menyebabkan mual dan muntah sehingga efektif digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan. Namun karena bekerja pada sistem saraf pusat, obat ini juga menimbulkan efek samping seperti kantuk atau sedasi. Secara kimia, dimenhidrinat merupakan kompleks antara dimenhidramin dan 8 fluorotheopilin, yang dimana struktur kimianya itu memiliki beberapa gugus penting, yaitu cincin aromatik, gugus amina tersier, gugus eter, serta bagian turunan santin. Nah, gugus ini itu menentukan sifat psikokimia obat seperti pKa, kemudian lipofilisitasnya, kelarutan, dan derajat ionisasi. Sifat-sifat ini itu sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana obat mengalami proses ADME di dalam tubuh. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu absorpsi, di mana dimenhidrin ini memiliki gugus amina tersier yang bersifat basa lemah dengan nilai pKa sekitar 8-9. Nah, derajat ionisasi obat itu sangat dipengaruhi oleh pH lingkungan, di mana jika di lambung itu dia merupakan lambung itu kan memiliki pH asam, yang dimana artinya obat lebih banyak dalam bentuk terionisasi. Tapi kalau di usus itu berarti pH-nya itu lebih netral, sebagian menjadi tidak terionisasi. Nah, bentuk tidak terionisasi ini itu lebih lipofilik sehingga lebih mudah menembus membran sel usus melalui difusi pasif. Nah, selain itu adanya cincin aromatik juga meningkatkan lipofilisitas sehingga membantu proses absorpsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur kimia dimenhidrinat itu sangat menentukan kemampuan absorpsi obat di saluran cerna. Selanjutnya adalah distribusi. Nah, distribusi obat itu dipengaruhi oleh lipofilisitas dan ukuran molekul, yang dimana struktur dimenhidrat ini itu mengandung cincin aromatik dan gugus eter yang membuat obat ini itu bersifat lipofilik. Karena sifat ini, dimenhidrinat itu dapat menembus membran sel, masuk ke dalam membran sel, dan menembus blood-brain barrier atau saudara otak, sehingga obat dapat mencapai sistem saraf pusat, khususnya pada pusat muntah di otak. Nah, hal ini itu menjelaskan efek terapinya, tetapi menjelaskan juga efek sampingnya merupakan bentuk karena obat itu bekerja di otak. Selain itu, dimenhidrinat itu berikatan dengan protein plasma yang mempengaruhi jaringan tubuh juga. Nah, selanjutnya itu metabolisme. Nah, metabolisme dimenhidrinat itu terjadi di hati, terutama melalui enzim sitokrom P450, yang dimana struktur kimia obat memiliki gugus amina tersier dan gugus eter itu memungkinkan terjadinya beberapa reaksi metabolisme seperti oksidasi dan endalkilasi dan hidroksilasi. Nah, hidraksi ini itu mengubah struktur obat itu menjadi lebih polar dan lebih larut dalam air, dan tujuannya metabolisme ini itu adalah untuk mempermudah eliminasi obat dari tubuh. Nah,
Kemudian yang terakhir itu adalah ekskresi. Nah, setelah mengalami metabolisme, dimenhidrinat itu akan menjadi metabolit yang lebih polar, yang dimana metabolit ini itu dikeluarkan oleh tubuh, terutama melalui ginjal dengan dalam bentuk urin. Sebagai kecil juga dapat melalui empedu, yang dimana struktur yang lebih hidrofilik itu setelah metabolisme sangat penting agar obat itu dapat dikeluarkan dapat dikeluarkan lebih mudah dari tubuh. Nah, sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa struktur kimia obat itu sangat berpengaruh terhadap proses ADME. Pada dimenhidrinat itu, gugus amina tersier itu mempengaruhi dan derajat ionisasi, yang dimana berperan penting dalam proses absorpsi. Kemudian ada cincin aromatik, yang dimana meningkatkan lipofilisitas untuk mempengaruhi distribusinya ke otak. Lalu ada gugus eter dan amina, itu memungkinkan metabolismenya di hati itu, lalu hasil metabolismenya itu yang lebih polar, mempermudah ekskresi melalui ginjal. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat mengetahui bagaimana obat itu bekerja dalam tubuh serta bagaimana meningkatkan efektivitas penggunaan obat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang sudah saya jelaskan mengenai hubungan struktur kimia obat dengan proses ADME, khususnya obat dimenhidrinat ini sebagai obat motion sickness. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.